Hai orang-orang sip malam. Lebih yakin dong. Karena Halo orang-orang shift malam. Ya, kembali lagi dengan kita di Dirty Talk. pembicaraan kotor ini. Kita akan bicara yang tapi kali ini kita bicara yang bersih-bersih kayaknya ya. Oh iya, karena abis Idul Karena Fitri ya. iya. Ya, kita tapping abis lebaran ya pertama kali ya. Iya. Gua itu sudah tapping sendiri kemarin ya. Iya, karena saya nggak tahan, Pak, ya, melihat situasi meja bundarnya Pak Prabowo. Kan kita pernah ya, teman-teman ya, bikin video tentang komunikasi presiden. Betul, yang kita Ah, bahas tuh macam-macam lah soal Iya. ini kayaknya ada informasi yang ditahan segala macam. Iya, dan bagaimana Presiden Prabowo itu belum berubah ya sampai sekarang. Dia masih menempatkan kalau mau komunikasi ke rakyat itu lewat elit-elitnya gitu. Nggak langsung ke rakyat. Kan beda ya kalau Jokowi senangnya langsung turun, ya kan? Prabowo lagi. Siapa? SBY punya caranya sendiri, Betul. Megawati punya caranya sendiri. Sebenarnya lebih banyak pakai jubir. Iya, SBY lebih banyak pakai jubir. Dan waktu itu awareness masyarakat dan publik ya lebih tepatnya. Kalau orang-orang yang terpelajar gitu ya, kaum elit akademisi mungkin udah memantau. Tapi publik itu dulu belum kayak sekarang sosial Betul, medianya. belum era sosmed ya, Iya. awal-awal tuh belum ada. Jadi jubir-jubir Presiden SBY itu ya jalan aja kayak sebagaimana mestinya gitu, nggak yang. Nah sekarang tuh dia ngomong lagi, tapi dia apa ya, ditanyain sama berbagai akademisi dan wartawan gitu. Nah tapi di situ gue agak gemes sebenarnya. Kalau kemarin gue gemesnya sama cara komunikasi Prabowo-nya, nah yang sekarang ini gue gemesnya lebih kepada kita tuh kayak punya kebiasaan apa sih Pak namanya yang budaya di kultur Jawa yang menunggu kesatria apa sih kalau bahasa umumnya sih juru selamat tapi Iya, Satria Piningit. iya satria piningit gitu. Ada istilahnya tuh. Soalnya banyak di Jadi fiksi juga. sindrom gitu loh. Di fiksi juga banyak dipakai soalnya. Ah benar, di fiksi juga banyak dipakai. Apa namanya? Ya buat nyelamatin suatu kaum ya, suatu kelompok tuh nunggu pahlawan gitu, nunggu satu orang yang nunggu menyelamat gitu. siapa tuh namanya? Dun juga ada kan? Lisan Al-Gaib. Iya, lisan al-gaib ya kan. Kalau Lisan Al-Gaib ingetnya malah Ferry dah. Irwan di mana ya? Soalnya dia dijulukin itu di Twitter. Lisan al-gaib. Tadi lo mau ngomong apa? Ngasih contohnya? Siapa? Tadi pas gua ngomong Dun, lo ngomong apa gitu? One Piece kan Oh iya, One Nikah, Piece Sun juga. God Nikah. Sun God Nikah. Jadi ya mungkin itu ya kecenderungan manusia kan, karena dia itu dianggap juru selamat itu dianggap perwakilan Tuhan kan ibaratnya. Iya benar. Karena ya Tuhan tuh nggak mungkin nampakin dirinya ke muka bumi, ke tengah manusia. Jadi ada orang yang dianggap bahwa dia ada, bisa ya nyelamatin kita nih, benar. gitu. Dan itu jadi kayak kultur berbagai generasi, Iya. Dan gitu berbagai bangsa dan berbagai budaya bangsa, juga. peradaban bahkan. Iya. Makanya gue ngelihatnya, gue nggak serak gitu ya, karena akhirnya gitu ya, presiden-presiden itu ya udahlah dia ribet ngurusin menteri-menterinya yang belum tentu berkapasitas juga, Iya. mitra-mitra koalisi yang belum tentu punya satu kepentingan juga gitu kan, apa namanya, jadi harus ngurusin harapan masyarakat juga, ya gitu yang nggak ada salahnya ya, masyarakat punya berharap itu nggak ada salah, bagi gua nggak ada masalah. Tapi bagaimana Prabowo itu diposisikan sebagai lisan al-gaib itu gua kayak kurang serak sih gua. Apa ya? Kayak terlalu memberikan harapan ke satu orang dengan apa ya? Dengan berharap penuh tuh kayaknya nggak bisa deh sekarang. Nggak bisa karena problemnya itu sistemik Pak. Iya. Jadi nggak bisa mengharapkan satu orang langsung bisa mengubah semua gitu. Iya. Kayak kan yang gue bahas di video sebelumnya itu kan bagaimana sistem partai politik itu akhirnya melahirkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di DPR, untuk duduk di pemerintahan, Betul. gitu kan ya. Untuk bahkan ya sekarang ini juga duduk di program-program pemerintah strategis. Jadi bagaimana kita mereform sebuah partai politik itu akan menjadi penting. Nah itu satu hal. Belum lagi kita ngomongin tentang sektor swasta. Belum kita ngomongin lagi sistem pendidikan Indonesia. Lisan al-gaibmu itu nggak bisa ngurusin itu semua gitu.
apa ya, nggak udah apa ya, udah nggak cocok lah kayaknya. Iya. Apa ya, cara kayak gitu tuh kayak nggak bisa jadi harapan juga sih. Betul, makanya gue kebeli banget sama One Piece pas di Arlong Park itu kan, Iya. gara-gara Luffy kan mengakui kan bahwa gue nggak bisa masak, gue nggak bisa main pedang gitu. Gue nggak kan. bisa bohong. Gue nggak bisa bohong gitu kan. Terus gue nggak bisa bernavigasi. Musuhnya bilang kan, si Arlong kan, Iya. ah goblok, emang lu bisanya apa? Gue bisa ngalahin lu, gitu kan. Iya, Itu keren ya kan. Jadi emang Teamwork, harus teamwork, tapi memang si lisan al-gaibnya itu atau leadernya itu punya porsi khusus lah gitu, Iya. yang memang nggak bisa diselesaikan sama banyak sama yang orang. lain. Ya kan dia kan peran dia adalah ngasih apa ya, ngasih harapan. Dia ngelakuin ya ibaratnya finishing touch-nya Yes. langsung ke top leader musuhnya Iya, nih gitu. top problemnya lah. Tapi yang lain juga kerja gitu. Iya. Yang lain kerja bener gitu. Yang lain krocok-krocoknya juga ada gitu. Yes. Jadi bukan dia semua yang ngurusin. Betul. Makanya Nah, pemimpin micromanage itu makin gak relevan sih. benar sih. Kalau ada pemimpin mikro manage, lo ngancurin organisasi, bos. Iya, iya. Lo membangun kultur yang nggak sehat. Itu sih yang kemarin, makanya gue nggak sabaran dan malam takbirannya pemerintah. Karena saya ikut Muhammadiyah kan. Berarti dalam kedua lebaran Anda. Iya, malam kedua lebaran saya. Itu saya akhirnya kayak tidak tahan ya kan, akhirnya bikin video. Tapi yang menarik dari lebaran pertama dan kedua adalah karena bertahun-tahun kita lebaran yang barengan mulu. Sering ya? Saya miskom Oke. sama keluarga. Jadi keluarga kan bilang gini, keluarga dari pihak bapak, dari pihak ayah saya, dari pihak papa itu bilang nanti lebaran pertama kumpul ya. Oke. Nah, habis itu dari pihak mertua saya bilang, oh ya nanti kita kumpul lebaran kedua ya. Oke. Saya bilang, oke. Ya. Nah, padahal dari pihak mertua itu lebarannya Muhammadiyah. Berarti Jadi hari keduanya dia, itu hari pertamanya lebaran keluarga ayah. oh berarti keluarga Bapak ente itu ikut pemerintah? Lebih tepatnya keluarga nenek saya. Oke. Jadi ayah saya sama ibu saya itu Muhammadiyah juga. Tapi yang dia maksud adalah keluarga besar. Iya, keluarga besar ayah itu ikut pemerintah. Jadi ini hari pertama, ini hari kedua. Tapi di hari yang sama. Iya. Iya. Saya menangin keluarga mertua sih, karena kan sama orang tua udah di hari pertamanya sama gitu. Oke. Itu menarik lah. Apa ya? Ramadan tahun ini tuh sangat bermakna kalau gue secara pribadi. Kan Gimana? ya mungkin gue sekalian came up ya, karena gue belum pernah ngomong ini di mana-mana. Tapi gue kan mungkin hampir beberapa waktu belakangan tuh gue ada dalam sebuah tim di partai politik. Oke. Nah, gue bikin strategi-strategi media sosial dan seterusnya di Partai Keadilan Sejahtera. Oke. Tapi yang banyak orang nggak tahu, bokap gue kan kader inti PDIP, Pak. Iya. Nah, itu seru gitu. Jadi Ibaratnya bokap lu guard, lu tiba-tiba bikin pasukan revolusi. betul lagi. Bagus tuh analoginya. Bener gitu. Nah, tapi nggak banyak orang tahu sebenarnya karena gue deket ya sama orang-orang PKS, Islam itu mengajarkan kita untuk mencari persamaan. Iya. Nah, ada satu persamaan yang sangat krusial dari PDIP dan PKS. Kaderisasi. Kaderisasi bukan? Bukan, Pak. Tapi mereka itu menjadi hero di masanya masing-masing. Oh, oke. Jadi pas lagi zamannya Orde Baru, teman-teman, partai politik yang sangat berjuang untuk kebebasan rakyat, untuk memperjuangkan demokrasi, itu ya PDIP. PDIP, iya. Gitu, PDI dan PDIP gitu. Lo bisa cek lah ya dari banyak sumber Banyak ininya, tentang catatan itu. Bahkan tahun 98 itu kalau nggak salah ya, 98 97 itu PDIP itu berhasil memerahkan Jakarta kan. Kayak gitu. Nah, tapi setelah pasca reformasi muncullah PKS yang mana PKS itu juga menjadi simbol oposisi. Waktu itu kan. Dan dia mengambil ceruk Muslim perkotaan. Iya, yang saat itu belum punya representasi mungkin. Ya, secara partai kan ada PKB nih, NU. Tapi kan itu Muslim
tradisionalis ya. Tradisionalis, betul. Kayak ini apa pesantren gitu. Mungkin Muhammadiyah punya PAN. Iya. Tapi akhirnya makin kesini tuh makin ada perbedaan gitulah antara karena memang arahnya PAN sama Muhammadiyah. Yes, betul. Karena memang partai politik yang satu ideologi gitu ya, bagaimana itu bisa direpresentasikan nilai-nilai Muhammadiyah itu memang belum ada ya. Gitu dan kan. memang Muhammadiyah nggak membuat tidak bermain di sana. Iya, dia tidak mengarah ke gimana kalau kita bikin parpolnya gitu. Beda sama NU dengan PKB gitu ya. Memang masih satu rahim gitu. Betul. Nah, lah ininya gitu. Di keluarga gue tuh diskusinya jadi menarik karena emak gue kan orang mualaf kan. Iya. Dan ketika dia mualaf, dia belajar Islamnya dari Muhammadiyah. Oke. Jadi gue pun dari kecil tuh ngaji Muhammadiyah. Jadi apa ya, lebih akrab dengan kultur-kultur Muhammadiyah. Yes. Sedangkan bokap yang sangat PDIP gitu ya. Gue juga ikut ke rapat-rapat partainya pas gue masih kecil. Jadi diskusinya tuh rich gitu, Pak. Oh iya. Bagaimana apa ya, warna pemikiran PDIP yang sifatnya perjuangan dan oposan gitu ya, ketemu sama pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang pemberharu kan. Pemberharu kan ideologinya kan progresif, yang memperbarui kan. Iya. Itu tuh membentuk pemikiran gue banget gitu kan. Yang mana akhirnya mempertemukan gue justru sama teman-teman yang ada di PKS gitu. Itu jadi menarik sih. Kayak jadi ngobrol tuh jadi banyak. secara agama Islamnya itu progresif lah ya, moderat. Ya. Tapi secara kerakyatan bagaimana juga, kepentingan rakyat dan apa namanya oposisi biasanya gitu kan ya, membela. Nah, itu ketemu di PKS ternyata gitu kan. Jadi lucu juga ya. Lucu juga, Pak. Dan kenapa gue bilang penuh makna, karena memang di Ramadan kali ini tuh banyak banget sharing mendalam tentang pemaknaan itu gitu ya. Terus perdebatan-perdebatan panas yang pernah terjadi beberapa tahun terakhir itu kita bahas lagi gitu ya. Gue minta maaf dengan ya anak muda kan ya. Dulu ngedebatinnya nggak benar lah gitu. Nah, gue minta maaf dengan baik karena setelah jadi orang tua tuh akhirnya kita ngelihat gitu. Kayak kalau gue ngeliat ya, kan sekarang si Next Carlos lagi aktif-aktifnya di thread kan. Oh iya, gue nggak buka thread. Wah, itu gila, Pak. Dia merasa punya market di thread. Oh, oke. Dan dia bilang di threadnya dia, kayaknya tuh versi terbaik seseorang itu akan muncul ketika dia punya sudah pernah menjadi anak dan sudah pernah menjadi orang tua. Jadi dia punya perspektif yang lengkap. Iya, gitu. Nah, itulah yang akhirnya membentuk gua. Karena kan tadinya anak-anak gua masih bocil ya. Iya. Nah, sekarang tuh udah mulai ada tuh yang udah mulai menginjak mau masuk usia 9 tahun. Iya. Jadi udah mulai secara pemikiran. Iya, udah mulai bisa deh. Iya, gitu. Diskusi apa gitu. Gua aja pernah nih lagi habis mandi kan ya. Gua jemur anduk nih biasa bapak-bapak kan. Kurang bener nih teman-teman. Asal aja. Iya, yang penting nyantol. Iya, yang penting nyantol. Anak gue yang pertama tiba-tiba ngomong gini, Abi, ini Abi belum tahu ya cara jemurnya. Wah, ini kan gampang Abi. Dicontohin. Gue tuh ngerasa kayak dia berprasangka baik. Gen Alpha. Bener, cepat ceplos Gen Alpha itu konten-kontennya. Iya. Dia tuh nggak merasa lagi menghina gue, nggak merasa lagi menggurui gue. Dia cuma mau ngasih tahu, oh ini gampang, apa Abi belum tahu ya? Ya kepolosan anak-anak, tapi dengan ya udah kemampuan mereka menyampaikan dengan cara mereka aja. Iya, gitu. Dan itu yang membuat gue memahami bahwa bokap gue tuh tahu apa yang gue omongin dulu. Iya, tapi cara gue nyampeinnya kayak anak ini gitu. Iya, dan bokap lu mungkin nggak punya perspektif kalau ini masih bocah. Iya, dia masih terbatas dalam penyampaian. Iya, karena udah pemuda kan, Pak. Iya. Jadi kan gitulah gitu. Akhirnya gue kayak makanya jadi kelas. Kira-kira tidak apa ya, sebagai anak mau memberitahu orang tua yang menurut dia benar. Iya. Sebagai orang tua kayak lu tahu apa? Benar. Gue juga tahu. Iya, itu Pak yang terjadi. Iya. Akhirnya nih di beberapa tahun terakhir itu gue benar-benar mempelajari buku-buku PDIP, Pak. Oke. Gue pengen tahu bokap gue tuh pemikiran itu kemana gitu kan. Sampai gue akhirnya ketemu tokoh yang namanya Pandan Ababan. Oh iya. Nah, bukan ketemu ya teman-teman ya, tapi dapat gue tahu nih ada orang namanya Pandan Ababan, terus bagaimana pola pikirnya dan lain-lain. Akhirnya gue beli buku itu, Pak. Gue beli bukunya Pandan Ababan, gue kirim ke Lampung. Gue kasih tuh ke bokap. Bokap ternyata terharu.
Kayaknya anak gue udah beneran moderat nih kali ini gitu. Dulu ibaratnya berarti lo kayak radikal terhadap Iya, kayak mungkin sudut pandangnya gue nggak merasa diri gue radikal. iya. Tapi bagi apa namanya spektrum ya bokap gue kan spektrum kiri lah ya dalam tanda kutip ya. Ya radikal banget dong gitu. Padahal gue cuman sedikit memperbaiki diri aja gitu loh. Nggak. Menurut dia, kayaknya udah mulai. Iya nih gitu. Bacaan buku-bukunya juga udah mulai Islami gitu. Apakah anakku akan menjadi teroris? Nah, iya, yang begitu gitu kan. Tapi akhirnya kan jadi ngerti kan, kayak progres yang cuman sedikit ini, kalau dia lihat dari kutub yang sebelah kiri, pasti jauh banget gitu. Nah itu yang akhirnya gue makin sedikit paham gitu. Dan akhirnya ya ini jadi cukup Ramadan yang mengharukan sih tahun ini. Berarti kayak semakin memahami satu sama lain lah. Gitu. Iya. Jadi orang tua lebih memahami anak juga lebih memahami cara orang tua melihat dulu gitu. Gongnya Pak ya, ini gongnya nih. Gongnya itu adalah ketika gue ngomong ke bokap, gue minta maaf, gue bilang bahwa gue nggak ini. Nah ternyata yang terjadi itu bukan bokap gue tuh nungguin gue minta maaf, tapi gue memperbaiki diri dan akhirnya gue minta maaf. Dan bokap gue juga ternyata gitu. Ternyata dia mencoba memahami, abis itu dia bilang gini, enggak. Jadi bokap, ini gampangnya gini ya, bokap itu justru merefleksikan diri, dia ngelihat teman-temannya dia yang udah tua, dan bagaimana cara anak-anaknya teman-teman itu memperlakukan orang tuanya gitu. Nah dia justru melihat kayak, anak gue not bad gitu. Jadi ternyata gue nggak punya masalah apa-apa kok gitu. Itu kocak Pak, di mulut dia Pak. Jadi gue ngeliatnya kayak, itu tuh kami tuh sama-sama berbenah berarti ya gitu ya. Gue ngerasa diri gue nggak beres, dia ngerasa gue juga nggak ada masalah apa-apa sebenarnya gitu. Jadi kayak wah ini evolve juga dia. Evolve Pak. Karena gini, banyak orang tua yang berhenti Pak untuk berubah, untuk berkembang. Iya. Jadi fixed mindset lah. Nampaknya kalau istilah orang-orang sekarang, istilah sekarangnya fixed mindset. Karena memang susah ngubah orang tua. Ibaratnya dia udah hidup bertahun-tahun dengan cara pikir kayak gitu. Iya. Ngubah itu tuh, wah kita effortnya agak lumayan. Memang hidayah Allah aja. Dalam hal apapun ya, dalam pemikiran, dalam sikap ke anak. Benar. Mau kayak gimana pun, kalau dia nggak dapet kliknya, nggak dapet hidayahnya, ya nggak akan berubah. Ya nggak bakal, benar. Jadi banyak orang akhirnya ya berdamai dengan, ya udah emang orang tua gue begini. Iya. Gue bersikap baik aja, bagaimanapun sikap mereka. Iya benar. Kebanyakan akhirnya pada kayak gitu. Karena capek juga. Maksudnya kalau kita memaksakan pemikiran, apalagi yang kita mungkin ngerasa lebih banyak sumber, lebih banyak tahu tentang hal-hal yang baru. Kayak orang tua sekarang nggak ngikutin yang baru-baru nih informasinya nih. Jadi kita kayak ngerasa akhirnya orang tua nggak berkembang, dan kita ya udah antara kita memaksa buat ngasih tahu terus atau ya udah ngedimin aja. Iya. Kebanyakan kan kayak gitu. Dan orang tuanya juga ada yang mungkin ego atau gimana ya ngerasa udah paling benar. Udah benar. Pengalaman dia hidup. Betul. Udah lebih lama dan segala macem. Jadi kayak ya banyak yang berhenti. Jadi akhirnya mau nggak mau ya udah berdamai dengan keadaan kita nggak akan sama-sama bisa ngerti 100%. Tapi ya udah berdamai dengan hidup seperti ini aja. Aduh iya lagi. Ibaratnya kan kayak gitu. Benar. Nah itu kan kalau direfleksikan kan ya, kita jadi banyak bersyukur juga ya gue bisa ngobrol sama bokap gitu kan tentang. Sebenarnya bokap juga gitu, banyak bersyukur karena dia juga bisa ngobrol sama anaknya. Jadi kayak kita ketemuan di tengah gitu. Betul. Jadi sama-sama nurunin skrup kali ya. Jadi akhirnya bisa ngeblend lagi walaupun mungkin nggak 100% nyebrang satu ke kutub yang lain, tapi setidaknya justru mendewasa bersama. Jadi kayak, bertumbuh juga walaupun bener. Walaupun mungkin secara usia, secara pemikiran kayaknya susah deh buat diubah, tapi ternyata ketemu juga. Ternyata kejadian. Dan itu gradual. Jadi kuncinya tuh pasti di tiap gue balik itu. Tiap Ramadan. Jadi kayak tahun lalu ada progres, tahun sebelumnya ada progres, itu gradual sejak tahun 2021. Jadi kayak ini tuh kayak wah ide gokil nih. Gue udah siap terbang dah dengan gitu kan. Ku ingin terbang.
Kalau lu gimana nih? Kan katanya lu malah ke Jakarta lebaran Nah, kedua. gue sebenarnya awalnya itu gara-gara gue awal nikah kan 2023 tuh. Lebaran 2023. Gue planningnya habis lebaran mau liburan ke Karimun Jawa, Pak. Udah pesen tiket, udah pesen penginapan. Ini mau bareng sama keluarga nih? Enggak berdua doang sama istri. Oh iya. Tiba-tiba hamin seminggu atau hamin berapa lebaran, istri gua hamil dan konsul ke dokter. Oh ini zaman belum ada anak-anak. Belum. Iya, Jadi konsul ke dokter kayaknya nggak bisa nih nggak boleh. kalau perjalanan jauh. Betul. Terus nanti juga di kapal kan berapa jam sampai ke itu. Karena kandungannya baru. Baru banget, baru 2 minggu waktu itu. Wah, jangan deh gitu. Akhirnya kita mengganti rencana, ya udah ke Jakarta aja yang deket gitu. Kebetulan gue juga kan sebelumnya lama ya tinggal di Depok, di Jakarta selama kuliah dan kerja. Jadi kayaknya gue udah familiar nih, jadi gue bisa jadi tour guide-nya dia lah gitu. Sementara istri gue tuh jarang banget ke Jakarta, jadi kayak gue bisa bawa ke tempat-tempat yang menurut gue Bandung banget istri lo kan. Nah, udah tuh 2023 happy kan di Jakarta, kita jalan-jalan segala macam, sepi juga Jakarta. Iya, lebaran kedua. Wah bener-bener enak banget lah mau kemana-mana gitu. Terus berlanjut tahun depannya udah punya anak, ke Jakarta lagi aja yuk gitu. Kebetulan di Bandung juga kita nggak mau kemana-mana karena hari pertama udah ketemu keluarga besar istri. Iya. Terus gue nggak punya saudara di Bandung. Gue pun nggak punya saudara. Gue ada saudara di Jakarta, ada adik doang. Adik doang. Adik doang. Ya ada. Maksudnya jadi ada alasan tambahan ke Jakarta. Waktu itu adik gue yang cewek juga masih di Jakarta kan, masih kuliah waktu itu. Iya. Jadi 2024 kita ke Jakarta. Udah kita sama keliling-keliling, main waktu itu sama anak juga. Jadi kayak udah mulai kerasa nih, oh ini happy ya kalau hari lebaran di Jakarta tuh karena sepi, enak gitu. Tahun 2025 skip karena lebaran tuh anak gue yang kedua baru lahir, jadi nggak kemana-mana. Di rumah aja. Nah tahun ini ke Jakarta lagi, tapi lebih rame nih istri, anak dua sama mertua ikut satu. Oke. Nah mertua gue yang cowok kan yang emang kerja di Jakarta. Gini mau Jakarta ngapain orang kerja juga di Jakarta. Jadi pengen di Bandung aja dia. Justru dia pengennya di Bandung. Ya udah kita berlima keliling-keliling segala macam. Dan memang selalu gimana feelnya? Kan Jakarta kosong banget kan? Kosong Pak, di jalan ya. Jalan tuh kosong, kecuali Blok M sih, Blok M rame banget. Blok M rame banget? Rame banget. Apalagi hari kedua itu, kalau salah dari hari pertama, hari kedua lebaran, itu MRT cuma Rp1 per orang. Jadi kita bener-bener rame lah. Tapi ramenya itu masih dalam ukuran yang wajar ya. Jadi maksudnya rame tapi nggak serame kalau misalnya weekend di hari biasa gitu. Jadi apa ya? Kalau istilah orang-orang tuh Jakarta tinggal pemain inti doang lah. Gitu. Karena gini, gue pernah baca statistiknya. Jakarta itu penduduk aslinya itu di malam hari cuma 5 juta. Sementara kalau siang itu sampai 20. Nyampe 20 juta? 20-an nyampe. Jadi lebihnya itu tuh nyebar ke Bodetabek gitu loh Pak. Ke Bekasi, Depok, Tangerang, dan segala macam. Jadi memang banyak banget yang komut kerja di Jakarta. Makanya waktu lebaran tuh sepinya kerasa banget. Karena yang memang tinggal di Jakarta sebagian pulang kampung. Udah kepotong lagi tuh 5 juta. Makanya jadi sepi. Wah, nah kecuali tempat-tempat wisata ya memang rame karena ya yang stay di Jakarta nyari hiburan ya udah. Dan yang stay di Bodetabek juga ke situ. Ke Ragunan, ke Dufan, ke Ancol, Puncak dan segala macam tuh masih rame. Makanya gue mainnya di tengah-tengah kota. Gue ke GBK, gue ke orang-orang Jabodetabek yang apa nyebelin juga silaturahmi sama monyet. Yang pada monyet-monyet tuh. Ya kan, makanya Ragunan rame. Ragunan rame kayak tempat silaturahmi. Nah itu makanya kayak Jakarta tuh sebenarnya menyenangkan kalau kotanya sesuai dengan ininya. Jumlah penduduknya sesuai dengan kapasitasnya. Iya benar. Jadi kayak Jakarta tuh enak gitu kemana-mana nggak jauh. Kayak ke Eropa. Nggak ada orangnya kan? Benar kan? Eropa kan nggak ada orang Pak. Soalnya jumlahnya dikit. Kepadatan penduduknya tuh masih oke gitu di kota-kota besarnya pun kayak misalnya di Eropa tuh. Iya. Tapi kalau Jakarta kan over capacity. Apa namanya penduduknya over lah populasinya gitu. Jadi makanya kerasa sumpek.
Ya, macet di mana-mana segala macam. Karena memang kotanya itu cuma segini. Penduduknya tuh meledak harusnya banget. itu satu pulau Jawa. Ya 20 juta tuh 4 kali lipat ya, Pak. Iya, makanya memang ya karena gimana ya? Gue ngerti ya sebagai apa namanya? Gue sekarang tinggal di Bandung. Gue bahkan masih nyari duit di Jakarta gitu. Karena Iya. Bandung loh. jauh banget, Pak. Iya, itu Maksudnya, bukan Jabodetabek lagi. maksudnya apa namanya? Gap pendapatan itu jauh sementara, gap pengeluaran nggak jauh-jauh banget, malah mungkin cenderung sama. Iya. Makanya banyak orang bela-belain kerja di Jakarta dari kota-kota sulit kayak Depok, Bogor, Bekasi, walaupun harus pulang pergi misalnya 4 jam gitu. Iya. Tapi demi penghasilan yang lebih, ya Gas. ditembus juga. Apalagi yang dari luar kota yang ya udah sekalian tinggal di Jakarta gitu, yang mudik setahun sekali. Ya karena memang sejauh itu secara pendapatan. Secara pendapatan bener sih. Ini memang nggak merata gitu. Gitu makanya kayak ya wajar sih Jakarta rame. Soalnya daerah lain yang belum bisa ngasih seperti Jakarta. Iya. Nah, narasi itu adalah narasi yang gue bahas juga tuh di video yang gue sendirian. Oh, yang kemarin bahas Prabowo Iya, itu. karena era otonomi daerah itu memang sebenarnya kewenangan banyak yang bilang gitu kan. Wah, ini jalan provinsi, pernah nggak yang terakhir? Ini jalan kabupaten. Jadi kayak nggak pada mau ngerjain karena lempar-lemparan kan. Iya, dan di situ juga ada kesalahpahaman warga. Itu pada bilang, ya lu jangan ngomong jalan provinsi loh, kan itu kan bupati anak buah lo. Nah ini bang, teman-teman yang lo pada harus tahu, kewenangannya itu gedean bupati daripada gubernur. Iya. Secara kewenangan ya. Apa ya? Yang punya warga itu bupati sama wali kota. Yang punya warga ya. Yang memang punya ini langsung ke masyarakat gitu. Banyak paling wewenang strategis kalau gue bilangnya itu adalah di gubernur. Tapi banyak juga nanti di bypass sama nasional. Ya, jadi gubernur tuh nanggung. Karena waktu itu ada yang radikal, Bang. Gue lupa siapa yang bahas. Kayaknya jabatan gubernur tuh dihapus aja. Ya, dia nyampe pikir gitu kan. Karena kayak apa ya? Malah memperbanyak birokrasi gitu. Iya, itu kan narasi yang sama yang gue bilang ke BEM UI untuk menghapus korbit. Iya langsung aja ketua BEM langsung bidang gitu. Kayak menteri koordinator, Menko gitu kan, terus apa namanya gubernur, koordinator bidang kalau di BEM. Ya gara-gara itu sebenarnya tadi lo bilang gitu, kalau misalnya wilayah itu bisa dibangun dengan baik, apalagi kan ada public private partnership, ada partnership dari daerah langsung ke luar negeri. Betul, itu kan banyak langsung dari kota, jarang. Iya dari kota. Jadi kota ke kota. Nah, alasan yang sama kenapa Jakarta itu jadi rebutan buat orang mau maju ke nasional karena dia satu-satunya gubernur yang wali kotanya dan bupatinya itu memang anak buah dia. Memang dia yang nunjuk, bukan dipilih rakyat. Bukan dipilih wali rakyat. Kotanya, benar-benar. Memang karena itu kota administratif, daerah khusus beda sama inilah ya. Jadi lo ke Jakarta ya? Betul. Ya gua bawa keluarga kayaknya pas lebaran doang gitu. Kalau hari lain kayak gua pun nggak siap kayaknya dengan kemacetan Jakarta luar biasa. Benar. Ya gitu. Mungkin gitu ya sesi hal bihal dirty talk ya ini sebenarnya enaknya. Berarti sekarang clean talk ya. Clean talk ya kita nggak dirt. Oh kita menghapuskan yang dirty talk ya. Tetap harus ada dirty talk.